Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi tentang monitoring dan sistem kontrol pada server menggunakan SNMP dan MRTG. Agar durasinya tidak panjang, kita langsung ke inti dari materinya, di mana di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi SNMP dan MRTG. Di sini saya udah menyiapkan sebuah Debian versi 11. Sebelum kita melakukan konfigurasi SNMP dan MRTG, kita rubah dulu repositori dan interface agar Debian bisa berfungsi dengan baik. Untuk memotong durasi, karena ini sudah berkali-kali juga saya praktekkan, maka videonya akan saya pause dulu. Nanti akan saya lanjutkan setelah saya selesai mengkonfigurasi repositori dan interface. 2000 years later. Nah, di sini saya selesai mengkonfigurasi interface saya atau networking saya, dan saya juga telah selesai mengkonfigurasi repositori. Di sini saya menggunakan IP 192.168.56.142 sebagai IP server saya. Selanjutnya yang harus dilakukan sebelum kita menginstal aplikasi, kita diharuskan terlebih dahulu selalu mengupdate Debian kita agar tidak ada kesalahan atau paket data yang hilang. Di sini saya sedang mengupdate menggunakan perintah apt strip get spasi update. Nah, update saya setelah selesai, ini kita lanjutkan menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan, termasuk MRTG dan SNMP. Di sini saya install terlebih dahulu Apache 2, PHP, SNMP dan SNMPD. Kita ketik perintah apt strip get spasi install, lalu ketikkan nama-nama aplikasinya Apache 2, PHP. Untuk penginstalan aplikasi itu bisa kalian lakukan langsung seperti ini atau satu persatu. Saya di sini lebih suka menginstal satu persatu, karena di saat ada error kita lebih bisa jelas melihatnya, sehingga kita bisa langsung mengulangi di aplikasi tersebut. Nah, ini saya sedang menginstal Apache 2 terlebih dahulu. Kita tunggu sampai dia selesai menginstal secara sempurna. Nah, di sini install Apache 2 udah selesai. Kita lanjut menginstal PHP. apt strip get spasi install spasi PHP. Lalu kita pencet enter lagi. Kalau ada pertanyaan kayak gini, kita ketik Y aja terus enter. Kita tunggu lagi sampai dia benar-benar selesai menginstal aplikasinya. Oh iya, kalau misalnya saat kalian melakukan instalasi dan ternyata tidak menginstal atau ada tulisan unable to locate the package, itu biasanya settingan repositori kalian masih bermasalah atau kemungkinan kalian belum selesai mengupdate Debian kalian. Itu silahkan dicek repositori atau kalian coba update ulang Debian kalian. Nah, di sini saya sudah selesai menginstal PHP. Lanjut kita install apt SNMP. Ketika kita ketik apt strip get spasi install spasi SNMP, kita enter lagi, Y enter lagi. Kita tunggu lagi sampai dengan selesai, karena memang untuk sistem kontrol dan monitoring ini ada beberapa aplikasi yang dibutuhkan, salah satunya Apache 2 dan PHP. Di sini saya sudah selesai menginstal SNMP, lanjut menginstal SNMPD. Nah, di sini kita ketik lagi apt strip get spasi install spasi SNMPD. Kita enter.
tunggu lagi sampai dia benar-benar selesai. Nah, setelah dia benar-benar selesai dan beberapa aplikasi yang tadi kita install itu sudah terinstall semua, ada Apache 2, PHP, SNMP, dan SNMPD. Kalau 4 itu udah selesai, lalu kita lanjutkan ke step berikutnya. Kita diharuskan untuk mengkonfigurasi dulu file snmpd.conf di dalam folder SNMP. Berarti kita ketik nano spasi garis miring etc garis miring snmp garis miring lagi snmpd.conf. Kalau udah selesai seperti ini, kita enter aja. Nah, kita scroll, kita arahkan ke bawah. Di bagian syslocation ini bisa kalian isi menggunakan nama kalian. Contoh di sini saya menggunakan nama saya isi dengan nama saya. Nah, terus yang sys kontak ini kalian isi dengan email saya, email kalian maksudnya. Di sini saya ganti menggunakan email saya juga. Nah, setelah selesai kalian ganti, maaf, ini dibiarkan seperti ini ya. Nah, ini dibiarkan saja seperti ini. Kalau udah seperti ini, udah ada syslocation, udah kalian ganti menggunakan nama kalian, terus syskontak juga udah kalian ganti menggunakan email kalian. Kalian tekan arah bawah lagi, arahkan ke bawah sampai ada di bagian nah di sini ada RO Community Public Default yang di bagian Read Only Access to Everyone ini. Kalian enter, beri satu spasi di atas, terus ketik RO Community Public Localhost. Jadi kalian tambahkan di paling atas itu RO Community Public Localhost. Ini kalian sejajarkan saja biar nggak pusing. Setelah selesai di sini, kalian save dengan menekan tombol Ctrl sama S, Ctrl S, lalu keluar pakai Ctrl X. Nah, ini udah selesai, kalian keluar. Lanjut, kalian restart terlebih dahulu SNMPD-nya untuk agar perubahan kita yang di sini maksud saya agar perubahan yang sudah kita ubah di sini dia akan diterapkan langsung ke SNMPD-nya. Ini kita restart dulu sistem CTL spasi restart spasi SNMPD, terus kita enter aja. Nah, udah selesai restart, kita lanjutkan ke step berikutnya. Kalian ketik perintah snmp wall spasi strip p1 spasi strip c spasi public spasi html public localhost. Nah, kalau udah kalian ketik seperti ini, kalian klik enter aja, pencet enter, dan dia akan muncul banyak itu kode-kode. Nggak usah dibaca satu-satu karena bakal ngabisin waktu. Kalian langsung aja ke bagian install MRTG. Jadi tadi baru kita selesai install SNMP dan setup SNMP. Kita lanjut ke install MRTG dan setup MRTG. Kita ketikkan apt strip get spasi install spasi MRTG. Nah, udah kayak gini, ketik Y, enter lagi. Tunggu sampai dia benar-benar selesai. Nah, nanti kalau udah selesai gini, dia akan muncul sebuah pertanyaan. Buat etc garis miring mrtg.cfg dimiliki dan dibaca oleh hanya root. Kalian pilih aja iya. Kalian pilih ya, enter. Nah, lanjut, dia bakal ngelanjut buat nginstal aplikasi MRTG. Nah, setelah selesai kayak gini, kalian buat sebuah folder. Di dalam folder
var www html mrtg. Jadi kita ketik mkdir. Mkdir ini perintah untuk kita membuat sebuah directory atau folder. Jadi kita ketik mkdir garis miring var garis miring www garis miring html garis miring mrtg. Udah selesai, kita enter aja. Nah ini kalau nggak ada pesan error atau nggak ada tulisan apa-apa, itu berarti kita udah selesai membuat udah berhasil membuat folder. Dia jadi tidak memunculkan pesan bahwa pembuatan folder berhasil, enggak. Dia kalau ada muncul yang lain-lain itu berarti ada kemungkinan gagal pembuatan folder atau mungkin foldernya sudah ada. Tapi kalau polos seperti ini tidak muncul pesan apa-apa, itu berarti sudah berhasil. Lalu lanjut ke step berikutnya, kita gunakan CFG Maker untuk membuat file CFG atau mengkonfigurasi file CFG mrtg. Jadi kita ketik CFG Maker spasi public at localhost spasi terus kurung tutup yang lancip kayak gini yang arah ke kanan, spasi lagi garis miring etc garis miring mrtg.cfg. Nah kalau udah kayak gini kalian ketik pencet enter. Nah dia udah ada keterangan-keterangan seperti ini berarti udah berhasil. Kalian lanjut ke step berikutnya. Untuk kita harus merubah directory di dalam file CFG. File CFG-nya itu dia ada di dalam folder etc. Jadi yang harus kita lakukan untuk mengedit file berarti kita menggunakan nano. Karena si file CFG ini ada di dalam etc, berarti kita garis miring etc garis miring mrtg.cfg. Kalau udah seperti ini kita enter. Nah, kita arahkan ke bawah sedikit. Di sini ada yang hashtag for Debian. Ini kan ada work directory. Workdir itu dia dari work directory. Ini ada var www mrtg. Nah, sedangkan file yang tadi kita buat atau folder yang tadi kita buat itu var www html mrtg. Jadi kita harus rubah ini terlebih dahulu. Kita tambahkan html. Nah, jadi var www html mrtg. Setelah selesai kayak gini, kita save, terus keluar menggunakan Ctrl X. Terus ketikan perintah index maker. Ini tujuannya kita bakal membuat file index atau tampilan awal website secara otomatis. Jadi kita ketik perintah index maker garis miring etc garis miring mrtg.cfg terus kurung yang tajam ke arah ke kanan ini di spasi ya, cfg spasi kurung tutup yang tajam itu spasi lagi garis miring var www garis miring html garis miring mrtg garis miring index.html. Jadi si index maker ini nanti bakal ngebuat sebuah file index.html dengan otomatis dengan tampilan default dari si mrtg. Kalau udah selesai kalian ketikkan, tinggal pencet enter. Nah, dia juga nggak muncul pesan bahwa itu udah sukses atau gimana. Dia akan polos. Kalau polos kayak gini, ini berarti berhasil. Tapi kalau misalnya ada muncul pesan-pesan atau tulisan-tulisan atau apapun itu berarti ada kemungkinan prosesnya gagal. Dan kalian coba harus ngecek ke bagian mrtg.cfg atau di bagian konfigurasi snmpd. Itu biasanya kalau misalnya pembuatan index maker gagal, itu dikarenakan file CFG-nya konfigurasinya tidak benar. Kalau file CFG konfigurasinya tidak benar, itu dia berpengaruh dari snmpd. Jadi mereka saling berkaitan. Jadi kalau index maker gagal dia dikarenakan file CFG.
Kalau file CFG-nya itu ada yang salah, berarti dari SNMPD-nya. Otomatis dari index maker ini kita bisa konfigurasi langsung ke SNMPD, atau alangkah baiknya kalian ngecek terlebih dahulu file MRTG-nya itu udah benar atau belum, atau ada yang kalian nggak sengaja kehapus atau gimana, itu silahkan dicek terlebih dahulu. Kalau udah selesai seperti ini, berarti kita udah selesai mengkonfigurasi SNMPD dan MRTG. Terus kita lakukan pengetesan. Kita bisa buka Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Sebentar, saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome untuk melakukan pengetesan. Kita ketik alamat server kita tadi. Di sini tadi saya menggunakan, bentar saya cek dulu, saya lupa lagi. Nah, saya di sini menggunakan IP 192.168.56.142. Itu berarti kita ketik IP-nya 192.168.56.142 garis miring MRTG. Nah, jadi kita enter aja. Nah, ini adalah tampilan yang dibuat si index maker tadi. Jadi di sini ada semacam statistik gitu yang bisa kita klik. Nah, di sini ada apa namanya? Grafik. Ini belum ada datanya. Ini memang belum ada datanya karena si MRTG ini dia ngupdate data setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit. Nah, ini update data terakhir itu 14.15. Kita tunggu berarti sampai 14.20. Apakah data ini berubah dan di sini grafiknya naik? Kalau misalnya data ini tidak berubah, itu berarti server kita tidak terbaca dengan sempurna oleh MRTG. Tapi kalau misalnya setelah 5 menit di sini ada in-nya berapa, out-nya berapa, terus di sini ada statistik kenaikan data, itu berarti sudah terbaca dengan baik oleh MRTG. Nah, di sini untuk membuktikan kita tunggu sampai 5 menit karena durasi videonya akan terlalu panjang kalau kita nunggu 5 menit. Ini videonya akan saya jeda terlebih dahulu sampai ke beberapa menit berikutnya, entah itu 5 menit berikutnya atau 10 menit berikutnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasil yang data yang telah diterima oleh MRTG dan ditampilkan di sini. Saya pause dulu videonya. 2,000 years later. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di sini jam sudah menunjukkan pukul 14.26. Itu berarti sudah 10 menit. Kita cek kembali apakah data server sudah masuk ke MRTG. Kita pencet refresh terlebih dahulu, bisa pencet F5 atau tombol muat ulang halaman ini. Kita klik. Nah, di sini udah ada yang hijau-hijau nih. Ini berarti udah ada data yang masuk, begitu juga di sini. Sudah ada data yang dikumpulkan oleh MRTG. Kita klik untuk lebih detailnya. Nah, di sini juga udah ada data yang sudah masuk. Di sini nggak kelihatan karena di sini weekly graphic, dia mengambil data setiap 30 menit. Dan di sini dia monthly dan dia mengambil data setiap 2 jam sekali. Dan ini 1 jam sekali. Jadi kita bisa lihat data keluar masuknya berapa di server tersebut, keluarnya berapa, masuknya berapa. Di sini ada in dan out. Karena memang servernya tidak saya gunakan untuk apa-apa, hanya saya standby-kan dari tadi. Jadi memang data yang masuk dan keluar itu hanya beberapa byte saja. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya datanya udah ada masuk, itu berarti kita udah berhasil mengkonfigurasi SNMP dan SNMPD. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan yang lain.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.